Selamat siang anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Ibu harap mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tentang menghargai keberagaman dalam mata pelajaran PKN tema 7 yaitu perkembangan teknologi. Seperti yang kita ketahui bahwa negara kita adalah salah satu negara yang banyak sekali keberagaman ya, entah itu makanan khas, entah itu bahasa daerah ya, banyak sekali keberagaman yang kita miliki ya. Keberagaman artinya itu bermacam-macam perbedaan atau berbeda-beda ya, itu arti dari kata keberagaman. Nah, keberagaman atau perbedaan setiap daerah itu sangat berpengaruh terhadap kebiasaan kita. Yang pasti kebiasaan orang Jawa berbeda dengan kebiasaan orang Bali ataupun kebiasaan orang Sumatera. Namun perbedaan itu bukan menjadi hal yang harus kita perdebatkan ya. Walaupun setiap kita itu banyak perbedaan dari daerah yang berbeda-beda, tapi kita harus saling menghormati, saling menghargai atau harus bersikap toleransi ya. Salah satu cara kita menghargai keberagaman yang dimiliki oleh bangsa kita adalah dengan cara bersikap toleransi. Artinya menghargai dan menghormati dan juga menerima perbedaan itu sebagai bentuk kekayaan yang kita miliki yang juga harus kita syukuri ya. Nah, ini contoh keberagaman yang kita miliki. Misalnya contoh keberagaman tentang makanan kesukaan ya. Ini makanan kesukaan yang Ibu Guru maksud di sini, makanan kesukaan. Jadi setiap orang memiliki makanan kesukaan yang berbeda-beda, baik di rumah antara bapak, ibu, anak-anak maupun udah di sekolah antara teman ya. Kita dengan teman-teman kita pasti mempunyai makanan ya kesukaan yang berbeda. Nah, contohnya ini misalnya dalam menikmati buah ya, ada yang suka makan buah secara langsung, ada yang lebih suka ketika diolah ya, diolah menjadi misalnya dalam bentuk jus atau diolah dalam bentuk lain, baru bisa dia menikmati atau makan atau minum. Misalnya dalam bentuk jus ya, dia akan minum. Nah, contoh perbedaan dalam menikmati masakan, misalnya ada yang lebih suka tempe ya, tempe tapi dalam bentuk tempe balado yang ada pedas-pedasnya, ataupun di dalam bentuk masakan semur ya, semur tempe ya, kemudian tempe asin ataupun digoreng. Jadi selera makannya itu rasanya itu pasti dia memiliki rasa suka sesuai dengan kebiasaannya ya. Ada yang suka pedis, tempe yang pedis, ada yang suka yang manis ya. Jadi kebiasaan yang berbeda ini merupakan bagian dari keberagaman yang kita miliki. Misalnya ini tadi dalam konteks kesukaan makanan ya, entah itu buah ataupun jenis masakan makanan-makanan lain, itu pun minuman-minuman lain ya. Yang kedua itu contoh menghargai ya. Tadi pertama itu menghargai keberagaman dalam makanan kesukaan. Yang kedua itu menghargai keberagaman kebiasaan ya, kebiasaan. Misalnya itu menghargai keberagaman kebiasaan kita di rumah. Itu misalnya kebiasaan kita di rumah, biasanya itu kalau misalnya pagi hari atau sore hari itu ada aktivitas-aktivitas kita yang harus kita lakukan. Misalnya sebagai seorang ibu, atau misalnya pada pagi hari ya, itu misalnya ibu dia membuat sarapan, ayah aktivitas selain misalnya membaca koran atau apa, ada saja aktivitas lain. Kemudian apakah kita merapikan tempat tidur, kemudian apakah kita biasa membersihkan halaman rumah atau biasa menyiram bunga itu. Jadi setiap kita punya kebiasaan yang kita lakukan, misalnya di pagi hari di rumah, atau di siang hari ataupun di sore hari. Di sekolah juga seperti itu, kebiasaan kita di sekolah
pasti ya, kalau misalnya di dalam kelas kita dalam berdiskusi kita pasti beda pendapat ya, itu biasanya itu pasti beda pendapat ya, dan cara menyampaikan pendapat itu perlu kita perhatikan ya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman, atau bisa supaya orang lain itu tidak tersinggung dengan apa yang kita sampaikan. Jadi kebiasaan itu juga seperti kebiasaannya di kelas itu, kebiasaannya kita tidak boleh memaksakan kehendak atau pendapat kita kepada orang lain ya. Itu kita harus hargai kebiasaan kita. Yang jelas adalah kebiasaan itu adalah kebiasaan yang baik, yang tidak membuat orang lain itu merasa tersinggung ataupun membuat orang lain itu tidak merasa terganggu. Itu yang berikut adalah sikap menghargai dalam keberagaman pakaian adat. Sebelumnya juga kita sudah pelajari tentang keberagaman ini. Jadi ini lebih kepada menghargai ya, bagaimana kita cara menghargai keberagaman ya. Jadi ini yang ketiga, menghargai keberagaman pakaian adat ya. Kita tahu bahwa setiap daerah di Indonesia itu memiliki pakaian adat masing-masing ya. Jadi pakaian adat itu biasanya digunakan pada saat acara adat, ataupun acara pernikahan, ataupun ada perlombaan ya. Jadi sewaktu sebelum pandemi ini, kita biasanya pada saat 17 Agustus itu kita memakai atau menggunakan pakaian adat daerah kita masing-masing. Nah, pakaian adat itu ketika kita menggunakan pakaian adat atau melihat pakaian adat teman kita yang berbeda, yang jelas sikap kita ya harus tidak boleh menyindir, misalnya bilang kami punya pakaian adat lebih baik, kamu punya pakaian adat tidak baik ya. Jadi kita harus syukuri, malah lebih baik juga kita harus lebih tahu, lebih mencari tahu, oh ini maksudnya apa makna dari motif dari pakaian ini. Dengan begitu kita lebih menghargai, mengetahui makna dari pakaian adat tersebut. Jadi kita tidak lagi untuk saling memperdebatkan maksud dari mana yang lebih baik atau mana yang tidak baik. Jadi semuanya adalah merupakan kekayaan kita bersama sebagai bangsa Indonesia. Nah, jadi berikut adalah beberapa contoh pakaian adat. Nah, misalnya ini pakaian adat ini dari Sulawesi Selatan itu ada baju bodo, ataupun dari Sumatera Barat ini baju bundo ya, baju pakaian adat bundo kanduang. Nah, kemudian dari Aceh ini contohnya pakaian adat ule balang ya. Jadi ini adalah contoh beberapa saja, masih banyak yang lainnya dari pakaian adat ini yang perlu kita tahu dan perlu kita syukuri, supaya kita tidak saling mengejek mana yang lebih baik ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah saling memberikan motivasi bahwa kita harus lebih mencintai semua keanekaragaman yang kita miliki, baik dari tadi mulai dari makanan kesukaan, yang kedua itu tadi kebiasaan kita, kemudian yang ketiga ini pakaian adat yang kita miliki. Kita harus mencintai pakaian adat kita ya. Nah, yang keempat itu adalah bagaimana cara kita menghargai keberagaman dalam masakan atau makanan khas daerah ya. Itu ya, setiap daerah itu memiliki makanan khasnya masing-masing. Jadi ya, kita harus bisa menghargai makanan khas itu dengan cara, kalau misalnya kita tidak menyukai salah satu jenis makanan khas, kita tidak perlu bilang itu tidak baik ya. Kita bilang saja ya, karena tidak suka, seperti itu. Oke?